Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 6 saham di sektor consumer yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama Unilever, kedua HMSP, ketiga Gudang Garam, keempat ICBP, kelima INDF, dan keenam Mayora. Kita langsung saja ke indeks pada hari Kamis ini turun tipis 0,18%, terkena sentimen negatif juga ya. Dua rokok, Gudang Garam dan HMSP cukai naik dan membawa berdampak pada indeks ya, dan tutup di level harga 5.933, turun 0,18%. Transaksi masih sangat besar ya, hari ini di 19,8 triliun, asing hari ini net sell di 108 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks ya memang sudah di area perlu waspada ya, karena ya untuk dia koreksi juga masih ada peluang, tapi harusnya koleksinya tidak lebih dari 5.740 sampai 5.800 ini. Tapi alangkah bagusnya untuk ISG ya koreksi dulu lah di Desember ini ya, biar Januari dia bisa ready lagi ya. Jadi istirahat dulu di Desember. Seperti analisa saya sebelumnya ya maksimal ke 6.000 sampai 6.100, dan kemungkinan juga di bawah 5.900 ini dia bisa sideways di daerah sini. Jadi ya masih perlu hati-hati lah ya. Tapi menurut saya ISG aman selama di atas 5.740. Tapi kalau dia turun ke 5.740 ini sekitar 4% kan lumayan dalam juga. Kalau dia tutup di atas ini untuk penutupan di bulan Desember ya. Indikator MACD masih mengarah ke atas, tapi sudah mulai menyempit. Bar chart di atas 0 juga tipis. Walaupun yang terlihat dari moving average ini sudah terlihat memang ISG ini strong uptrend ya, mulai dari breakout 5.400 ini udah mulai strong uptrend ya, karena moving average 20, 60, 150 dan 200. Jadi moving average yang paling kecil ada di atas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Unilever. Unilever kembali turun ya 0,98% ke level harga 7.550, dan kita lihat Unilever masih dijual asing. Kita cek broker semarinya, terlihat juga JP jualan di 39.000. Selebihnya ya ada jual ada beli ya, cuman JP ini yang distribusi di hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Unilever sudah di area supportnya lagi. Apakah breakdown? Kalau dua candle lagi ke depan di hari Jumat atau Senin ditetap di bawah 7.550, bahkan bisa kalau tutup di 7.500 sampai 7.450 ya bisa dikatakan Unilever sudah mengarah ke bawah ya, karena yang Bapak Ibu lihat indikator moving average yang 20 sudah di bawah ya, di bawah moving average yang besar, walaupun moving average 60 dan 150 masih di atas moving average 200 ya. Ada potensi lah ya, seperti yang saya bilang, untuk kondisi sekarang 7.800 itu menjadi kunci Unilever. Kalau mampu tutup di atas 7.800 itu potensi bagus. Jadi akhir tahun masih ada berpotensi mengarah ke 8.400 sampai 8.800 di Januari ya. Jadi kita lihat ke depannya aja lah ya. Tapi kalau untuk tren jangka menengah 3 sampai 6 bulan ke depan ya, kalaupun dia turun ke bawah ya Bapak Ibu bisa beli lagi, nggak usah dijual, nggak usah di cut loss ya, karena Unilever juga masih di bawah harga wajarnya. Kalau dia balik juga akan profit besar ya, kalau Bapak Ibu yang beli di 7.700 atau di sekitaran sini kan, seperti yang saya bilang waktu itu yang potensi ke 8.400 akhir tahun, tapi skenario-nya dia masih bertahan di area support ya, perlu hati-hati ya. Kalau saya nggak akan saya cut loss, saya juga punya ya, kalau dia turun ya titik kita bisa nyicil pertama di 7.200. Kalau dia turun dari 7.200 itu di 6.800 ini bisa kita tambah lebih banyak ya, karena harusnya 6.800 ini dipertahankan. Untuk Unilever keterlaluan kalau dia turun dari 6.800 ya, harusnya, kecuali memang sentimen negatif yang bertampak signifikan ke emiten ya bisa aja ya. Tapi kalau masih sentimen eksternal ya maksimal 6.800. Itu juga kalau bisa kecil kemungkinan ke sini ya, maksimal bisa ke 7.200 ya. Jadi nggak perlu takut lah Unilever. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Masih. Kalau yang belum punya barang, time frame-nya diperpanjang aja. Jadi kalau Bapak Ibu harus punya target ya,
Kalau nggak mau cut loss ya, kalau mau cut loss di 7.300 bisa, tapi kalau menurut saya mending nggak usah cut loss, hold aja selama uangnya nggak dipakai ya. Jadi untuk besok masih ada potensi Unilever kembali menguji lagi supportnya di 7.550. Kalau dia rebound ya syukur, apalagi bisa tutup di atas 7.800 itu potensi lumayan bagus menurut saya. Dan akan potensi lebih bagus kalau dia bisa tutup di atas 8.000. Jadi di area kritis lah sekarang Unilever. Apakah dia akan melanjutkan downtrend, konfirmasi breakdown dari resistance sideway-nya yang terbentuk dari bulan April, atau dia tetap mempertahankan supportnya di 7.550. Jadi seperti itu untuk Unilever. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada HMSP. HMSP hari ini ditutup ARB terkena sentimen negatif, cukai naik 12,5% di tahun 2021 dan kebanyakan orang panik selling ya. Jadi membuat harganya jatuh dalam ya. Sempat naik tadi ke 1.900 tapi kemudian dibawa turun ya. Kita lihat, kalau dilihat dari foreign, memang foreign ini jualan terus ya. Udah dari tanggal 11 November kemarin sampai hari ini belum ada net buy dia. Tapi walaupun dia jualan, sama SP ini naik terus ya. Kalau cek brokers marinya, lihat Bapak Ibu ya biasa aja. Ini kebanyakan retail, sellernya retail, bayarnya retail, top 5-nya. Ya ini panik selling lah. Kita lihat ke depannya aja kayak gimana ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP hari ini menutup gap ya. Sebelumnya optimis pagi-pagi karena semalam juga banyak beredar di berita-berita media online kalau cukai rokok kemungkinan besar batal dinaikkan. Apakah itu bagian dari skenario sebagian orang atau insider ya yang tahu mungkin cukai rokok mau dinaikkan, jadi kesempatan dia jualan di daerah atas karena sebagian retail atau sebagian investor optimis kalau cukai nggak naik, makanya saham MSP gudang garam tadi naik di 5-6% kan, tapi sesi 1 sempat sudah mulai jualan, mulai terlihat indikasi mau turun, dan saat tutup berita news cukai hadir dan membuat ya bisa dikatakan ini panik selling juga ya. Sebagian investor juga panik, makanya jualan di sesi kedua sangat besar juga ya. Dan besok bisa lanjut, jadi perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy. Kalau Bapak Ibu untuk trading jangka pendek ini belum bisa karena masih panas ya. Walaupun untuk besok dia naik ya bisa, cuman ya resikonya bisa dibawa ARB lagi. Jadi perlu hati-hati ya untuk HMSP. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya 3, 6 atau 12 bulan ke depan, sekarang harga MSP itu sangat murah ya. Karena harga wajarnya itu ada di 2.100 sampai 2.400 kalau saya hitung. Kalau di harga sekarang naik ke 2.400 itu ya Bapak Ibu bisa cuan di atas 50% ya. Dan HMSP ini harusnya sudah breakout atau terkonfirmasi breakout trend line downtrendnya yang terbentuk dari bulan Juni ya. Sudah 3 candle di atas, tapi kita lihat besok puncanya. Kalau besok ARB lagi, ada potensi HMSP mengarah ke 1430 lagi. Harusnya juga ini dipertahankan. Yang seperti saya bilang, 1640 ini harusnya dipertahankan karena ini adalah resisten. Dulunya resisten neckline double bottom yang sekarang menjadi support neckline double bottomnya. Jadi kalau dia breakdown ya dia akan mengarah ke bottomnya lagi 1400. Tapi kalau dia mengarah ke 1400 berarti harga MSP ini semakin sangat murah ya. Untuk di hold ya nggak masalah ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat secara chart bulanan ya, memang HMSP ini kuncinya di 2000 ya. Kalau dia sudah naik di atas 2000 itu potensi sangat bagus, dan selama dia masih di bawah 2000 ya masih ada berpotensi ke bottomnya lagi di 1100 sampai 1200 ini ya. Yang Bapak Ibu bisa lihat ini HMSP juga double bottom ya. Jadi neckline-nya ada di 2000, dan di tahun 2012 saat
HMSP rally panjang dari 2009, dia breakout, kemudian dia sideways di atas 2000, baru dia kembali naik melanjutkan sampai ke 5500. Jadi ya bisa dikatakan HMSP ini kuncinya di 2000. Kalau Bapak Ibu mau sabar ya tunggu beli di 2000. Tapi kalau kita yang trading ya, Bapak Ibu yang trading kan nggak mungkin nunggu di atas, mending nunggu di bawah, cari kesempatan 3, 4, 10% ya jual. Jadi seperti yang saya bilang ya Bapak Ibu, setiap dia breakout resisten ya, kalau kita lihat bulanannya, nah setiap dia breakout resisten Bapak Ibu harus pasang trailing stop. Jadi pas dia turun Bapak Ibu bisa TP. Kalau Bapak Ibu kemarin saat dia breakout hari ini pasang trailing stop, Bapak Ibu mungkin terselamatkan, tidak sampai bawah kan, otomatis kejual di harga trailing stopnya ya. Karena saya juga tadi punya HMSP ini dari harga 1500. Saya sudah kehilangan sekitar ya 7-8% ya. Kehilangan kenaikan kemarin, jadi sekarang posisi masih profit, masih di 11%. Jadi saya juga perlu hati-hati nih, kalau besok keadaan tidak bagus saya mungkin akan take profit dulu lah, lumayan 10% buat saya tambahan lot saya nanti kalau memang HMSP ini mengarah ke 1400. Semoga HMSP mempertahankan trendline downtrendnya ini ya. Jadi dia bisa sideways di arah sini dulu, kecil-kecil kayak gini nih, pendek-pendek gini dia, baru habis itu di akhir tahun di tanggal 20-an ke atas sampai Januari dia rebound dan kembali ke 2000 ya. Semoga seperti itu untuk HMSP. Yang punya barang hati-hati, yang punya dari daerah bawah ya, kalau yang mau take profit, kalau mau hold ya hold. Kalau saya target saya memang 2000 ya, minimal 2000 dulu lah. Kalau dia breakout itu saya akan hold kuat ya. Arah selanjutnya ya target saya ke harga wajarnya di 2400. Jadi seperti itu untuk HMSP. Masih panas, perlu hati-hati. Wait and see dulu, jangan spekulasi buy ya. Kalau Bapak Ibu berani dengan resiko ya bisa aja spekulasi buy. Kemungkinan untuk rebound juga ada, cuman ya kalau saya lihat ya masih ada potensi ke bawah lagi ya. Karena hari ini dia saat menyentuh harga ARB nggak ada lagi tekanan untuk dia naik, tetap di bawah harga ARB-nya ya, nggak ada lagi dia naik 1 tick 2 tick, nggak ada. Jadi tutup pas di ARB-nya ya, nggak ada lagi lawan dari bawah yang mau naikkan dia ke atas. Jadi itu merupakan sinyal yang tidak bagus harusnya. Jadi kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada GGRM. GGRM pada hari ini juga ARB ya, 6,98% turun ke harga 44.275. Sempat hampir menyentuh 5.000 tadi ya. Di 49.975 itu naik sekitar 5% kalau nggak salah. Dan foreign masih terus jualan. Kemarin sempat net buy tapi kembali jualan ya. Kita cek broker semarinya malah biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal gudang garam perlu hati-hati juga ya. Target saya 24% ini bisa di luar skenario lagi ya. Ini karena GGRM bisa dikatakan false breakout karena di hari Selasa dia breakout EMA 200-nya dan juga breakout kalau tren jangka pendek double bottom-nya, neckline-nya, tapi hari ini dia menutup penuh candle hari kemarin dan 2 hari ya. Jadi peluang GGRM ya bisa mengarah ke 42.000 sampai 40.000 ini lagi ya. Jadi kita lihat besok atau di minggu depan ya. Kalau di minggu depan dia mampu naik lagi ke 46.000 sini, ya menurut saya bisa aman GGRM. Baru bisa spekulasi buy, tapi dia harus naik dulu ke 46.200 lah minimal lah. Baru Bapak Ibu spekulasi buy di atas. Apakah bisa dipakai spekulasi buy seperti ini? Kalau dengan kondisi sekarang yang volume sangat besar dan tekanan jual sangat besar, ini nggak bisa dipakai karena bakal ke trigger kalau dia ARB lagi ya. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, buy GGRM ini nunggu reda, kita lihat sampai mana penurunannya, atau kalau dia minggu depan naik ke 46.000 baru spekulasi buy di atas di 46.100 sampai 46.200 ya. Potensi masih sama, target saya kalau dia mampu minggu depan naik ke 46.000 ini 54.000. Target saya akhir tahun mungkin bisa sampai ya awal Januari ya. Indikator MACD garis biru mulai menukik atau mengarah ke bawah. Bar chart di atas 0 juga tipis, volume juga meningkat sangat tajam saat penurunan, berarti tekanan jual sangat besar.
dan tidak ada perlawanan lagi di daerah RB ya. Jadi seperti itu aja untuk gudang garam. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ICBP. ICBP malah hari ini naik tipis ya 1,53%, kalau harga 9.950. Kita lihat asing masih terus jualan saham ICBP. Cek brokerage marinya JP jualan di 80-an ribu ya, karena dia net buy di 44.000, jadi ya di sekitaran 75.000 JP net sell. Jadi ya dia bisa dikatakan distribusi, dan RX juga jualan dan tidak terdapat di top 5 atau top 10 sell buyer. CS juga jualan, Morgan Stanley juga jualan, tapi harganya naik kan. Jadi ya bandar-bandar asing juga nggak terlalu berpengaruh ke harga saham kalau market makernya, price makernya mau harganya mau naik ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP masih mempertahankan dynamic support EMA 200 di 9.850 dan tutup hari ini ICBP di 9.950. Target saya ICBP masih sama seperti sebelumnya yang saya posting di Instagram, 10.600 akhir tahun kemungkinan besar bisa, selama dia tidak breakdown dari 9.640 ini. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi volume yang meningkat di 2 hari ini? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah sini ya. Nah, cut lossnya kita lihat dulu. Di sini aja cut lossnya. Bapak Ibu bisa cut loss di 9.550. Target profit tetap di 10.600, sekitar 7% ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Ini termasuk saham yang lambat gerak, tapi kalau dia gerak ya akan lanjut biasanya gerakannya ya. Minimal 2-3 candle dia bisa naik, tapi habis itu dia koreksi lagi. Tapi kalau dia sampai breakout resisten kuatnya di 10.600 ini, ya target saya ke 12.000 untuk ICBP. Dan kemungkinan besar juga ICBP tidak ke bawah lagi kalau sudah tutup di atas 10.600 sampai 11.000. Jadi seperti itu untuk ICBP. Indikator MACD masih golden cross, tapi masih di atas 0 garis birunya, dan terindikasi juga melandai. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk, tapi mulai menipis ya, lebih kecil dari bar chart sebelumnya. Ya kita lihat ke depannya ya. Kalau untuk di hot 2-3 bulan ICBP masih potensi memberikan profit ya. Profitnya berapa ya? Minimal ya 7-8% mungkin dapat. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada INDF. INDF turun 0,35%, kalau harga 6.975. Dan INDF pada hari Selasa juga turun 1,4%. Kita lihat asing masih terus jualan INDF. Ini net sell dari tanggal 19 November bulan lalu ya. Sampai hari ini dia belum ada net buy satu kali pun. Kita lihat broker semarinya. Broker semarinya biasa aja, tapi Bapak Ibu bisa lihat di top 5 seller ini bandar-bandar besar ya. Ada JP, ada JP Morgan, ada Citigroup, ada UBS Sekuritas, ada Brit Dana Reksa, ada Mercury. Jadi ada DX. Jadi di top 10 sellernya bandar-bandar besar masih distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF menurut saya ya mengarah ke support ya, karena tekanan jual masih besar, volume juga meningkat. Candle hari ini di bawah candle hari kemarin, jadi terdekatnya INDF akan menguji supportnya di 6.680 sampai 6.900 sini ya. Kalau ini di breakdown arah selanjutnya INDF bisa ke 6.500 bahkan ke 6.180 lagi. Tapi harusnya INDF akan mempertahankan, dan juga ini adalah ideal penurunan INDF ya. Jadi ini idealnya itu dia di daerah sini untuk INDF. Kalau memang mau lanjut ke atas, jadi di daerah 6.800 sampai 6.900 ini daerah buy. Jadi kalau Bapak Ibu mau buy ya bisa ya, dengan resiko cut loss di bawah 6.700, itu sekitar 4%. Take profit terdekat 7.300, itu hampir sama di 4% lebih. Dan kalau mampu breakout,
target saya INDF di Januari ya awal, mungkin di akhir tahun mungkin bisa ke 8.000 ya, target saya 8.000 ini. Nah ini bisa juga dikatakan resisten kuatnya yang terbentuk dari 2018 sudah 2 tahun ya. INDF belum bisa melanjutkan lebih dari 8.000, sempat bertahan di area support di atas 8.000 tapi kemudian dia turun. Dan kalau yang dilihat ya ini retrace-nya ya, area retrace-nya harusnya dia tidak akan turun lebih dari 6.800. Jadi seperti itu, yang mau spekulasi buy ini bisa menurut saya, tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Kalau strategi saya seperti ini, saya akan jual di 8.000 dan saya akan cut loss di 6.700 sampai 6.750. Jadi seperti itu untuk INDF. Untuk besok sepertinya masih akan mengarah ke supportnya di 6.890. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Mayora atau Mayor. Mayor pada hari ini ditutup turun 0,79%, KLP harga 2.500, dan Mayor hari ini dijual asing ya, setelah dari tanggal 25 November asing terus net buy dan hari ini jualan, tapi ya masih jauh ya, masih besar net buy-nya daripada jualnya. Kita lihat broker Semari hari ini KZYU jualan tapi ditampung oleh CSAK. Jadi menurut saya juga masih aman nih Mayor. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mayor aman. Menurut saya ini yang paling bagus chartnya ya. Besok kemungkinan dia rebound. Kalau ISG hijau, besok dia rebound. Minimal dia akan di 2-3% mungkin dapat besok ya Mayor. Tapi disclaimer on ya, itu peluangnya aja, potensinya aja. Belum tentu juga ke situ. Tapi harusnya kalau ISG rebound seperti saya bilang tadi, Mayor juga rebound besok. Karena Mayor ini sudah 2 kali menguji 2470, namun tetap dipertahankan, dan juga moving average 20 di atas moving average 60 di atas moving average 150, 50 di atas. Ya, Mayor ini uptrend, dan harusnya Mayor ya seperti saya bilang mempertahankan supportnya di 2470. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi sekarang? Ya bisa ya. Bapak Ibu, saya aja punya di 2520. Saya beli dari kemarin, malah dari hari Senin apa hari Selasa saya beli itu di 2520. Jadi saya akan hold, dan saya kalau loss-nya di sini nih. Cut loss-nya di 2370. Target profit saya di 2700 terdekat. Saya pasang trailing stop. Ya arah selanjutnya ke 2770, sekitar 10% ya. Akhir tahun bisa menurut saya, sisa 20 hari lagi ya akhir tahun, masih peluang 10% itu. Jadi seperti itu untuk Mayor masih berpotensi ke atas menurut saya. Walaupun besok kalaupun dia menguji lagi 2470 ya bisa mantul. Kalau dia sampai breakdown, apalagi breakdown dari 2400 arahnya ke 2230, Bapak Ibu bisa spekulasi buy lagi di bawah. Kalau cut loss di sini, buy-nya di bawah ini lagi. Harusnya ini dipertahankan ya. Kalau enggak dia akan patah tren. EMA 200-nya ya akan melorot ke 2000 bahkan ke 1800 lagi. Jadi seperti itu untuk Mayor, dan Bapak Ibu bisa lihat candle Mayor ini ya hampir sama ya. Nih kan dia turun mantul, dia tektokan di area support kemudian dia naik. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau lihat candle seperti ini nih, candle saya lupa namanya. Kalau candle 3 seperti ini tapi masih di atas candle waktu dia breakout panjang hijau ini, ya kemungkinan dia akan rebound. Minimal dia breakout higher di tanggal 7 Desember ini. Higher-nya ada di 2570 sampai 2580 bisa dia tutup ya. Entah dalam 1 hari atau 2 hari ya, yang pasti dia besok rebound kalau ISG rebound. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan
dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader bisa klik link yang di deskripsi. Bapak Ibu yang mendukung lewat Sawaria juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Jadi akan saya sumbangkan untuk membeli buku-buku bacaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.